lagi bersama saya Sastri Tias dalam program Story Minggu. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan di salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang sangat-sangat memiliki potensi yang luar biasa, khususnya di bidang ekonomi, wisata, kuliner, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk, langsung ikuti saya di Desa Kalibaru Kulon. Selamat pagi, Pak. Mau bertemu dengan Kepala Desa Kalibaru Kulon, apakah bisa untuk membahas tentang potensi desa? Oke, terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Sasmita. Ya, terima kasih, Pak. Ya, Pak Risano nih, terkait dengan potensi desa Kalibaru ini, saya lihat di Google dan di internet juga bahwa ternyata potensi desa Kalibaru Kulon lebih tepatnya ini sangat-sangat luar biasa, Pak. Kira-kira mungkin bisa diceritakan sedikit nih, mungkin Story Friend juga ingin tahu lebih lanjutnya kira-kira tentang potensi desa Kalibaru Kulon ini. Mbak Sasmita, terima kasih. Jadi potensi di desa kami, Desa Kalibaru Kulon, ini yang pertama ini ada makam Mbah Kanjeng. Makam Mbah Kanjeng ini adalah makam Bupati yang ke-11 Kabupaten Banyuwangi di periode tahun 1920 sampai 1930. Beliau bernama Raden Adipati Muhammad Noto Haji Suryo. Jadi beliau adalah Bupati yang 11 Kabupaten Banyuwangi, dan beliau ini makamnya ada di sini, kebetulan berdekatan di desa kami. Ini sedang kami rehab, yang nantinya rencana kami ini menjadi wisata religi. Terus kami juga punya potensi yaitu rumah durian. Nah, image-nya orang mungkin berpikir rumah durian ini tempatnya durian. Iya. Padahal ini adalah suatu kafe. Ya, suatu kafe yang bahan makan dan minumnya ini berbahan dari durian. Karena selama ini di Desa Kalibaru Kulon ini kan ada pasar subuh. Kalau subuh ini ramai sini. Jadi meskipun kita ini tidak punya lahan atau tanaman durian, tapi desa-desa tetangga ini kalau menjual duriannya adalah di pasar subuh, sehingga apa? Berlimpah pada saat musim durian. Sehingga kami berpikir ke depan kami membuat kafe yang bernama Rumah Durian, sehingga makan dan minumnya itu adalah berbahan dari durian. Terus ada beberapa dari desa kami ini UMKM. Ini produksinya adalah opak. Nanti mungkin Mbak Sasmita bisa melihat ke sana. Baik. Opak, terus bawang goreng, gula merah. Jadi itu nanti kita bisa lihat bersama-sama. Terus di desa kami ini selain pasar subuh, desa kami ini kalau pada saat musim kopi ini menjadi pusat penjualan kopi atau pengepul kopi. Jadi ada di desa kami. Jadi transaksinya jual beli kopi ini ada di desa kami. Jadi meskipun kami ini tidak punya lahan atau kebun kopi, tapi di saat musim kopi transaksinya di desa kami, sehingga kami bisa merasakan, warga kami bisa merasakan bagaimana hasil dari panen kopi tersebut meskipun tidak punya lahan. Dan karena transaksinya di sini, jadi memang terasa sekali dampak dari perekonomian di desa kami. Jadi itu Pak Saskia, beberapa potensi yang ada di desa kami. Berarti potensinya benar-benar luar biasa ya Pak di Desa Kalibaru Kulon ini, mulai dari wisata religi, kemudian wisata kuliner, bahkan sampai tadi ada kopi, kemudian ada durian juga, begitu Pak? Ya, rumah durian. Iya, rumah durian. Tapi terkait dengan upaya-upaya dari pemerintah Desa Kalibaru Kulon ini Pak, kira-kira apa saja yang sudah dilaksanakan supaya mungkin desa-desa lain bisa mencontoh potensi dan mungkin perkembangan majunya Desa Kalibaru Kulon ini, Pak? Di desa kami ini mayoritas warganya memang sebagian kecil ada petani, sebagian besar adalah pedagang.
terutama di Pasar Kalibaru Kulon. Ini merupakan transaksi atau bertemunya penjual dan pembeli di Pasar Kalibaru Kulon. Apa yang kami tuju untuk meningkatkan perekonomian di Desa Kalibaru Kulon, warga kami membangun infrastruktur berupa jalan yang menuju dari luar desa menuju ke desa kami, terus beberapa lampu jalan LPGU. Karena Pak, setiap pagi, karena di sini pasar subuh, paling tidak jam 3 pagi ini banyak pedagang pembeli yang datang ke pasar desa, pasar subuh sini, sehingga kami harus mendukung itu supaya apa? Mempermudah akses masuk atau datangnya warga pedagang ini yang datang ke pasar desa. Wah, tentunya menarik sekali ya Pak terkait dengan potensi dari Desa Kalibaru Kulon ini. Mungkin Pak, saya boleh izin nggak? Saya ingin tahu lebih dalam lagi nih. Saya ingin jalan-jalan di kawasan daerah Kalibaru Kulon ini. Kira-kira saya ingin jalan ke wisata religinya, kemudian daerah UMKM, dan juga ini yang paling menarik nih Pak, yaitu rumah durian nih. Saya benar-benar sangat penasaran tentunya Pak ya. Kira-kira silakan Mbak Saskia, nanti biar ditemani oleh perangkat desa kami. Ya, mohon maaf saya tidak bisa ngantar. Ya, saya terima kasih sekali Mbak Sasmita. Ya, dan terima kasih juga buat NTV. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya. Dan tentunya nih untuk para Story Friends, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan jalan-jalan di salah satu potensi desa yang luar biasa, yakni tetap di Story Minggu. Setelah dari kantor Desa Kalibaru Kulon, saat ini saya sudah berkunjung di makam Mbah Kanjeng. Konon katanya ini adalah makam dari Bupati Banyuwangi ke-11 yang menjabat di tahun 1920 dan 1930. Dan saat ini masih dalam proses renovasi dan akan menjadi wisata religi yang menarik untuk dikunjungi. Kira-kira seperti apa? Yuk langsung simak makam Mbah Kanjeng. Beginilah kondisi makam Bupati Banyuwangi yang ke-11 Muhammad Noto Adisuryo yang terletak di Kalibaru Kulon. Di sini saya juga menyempatkan waktu untuk mendoakan serta mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang menjabat pada tahun 1920 hingga 1930 dan dikenal dengan Mbah Kanjeng tersebut. Menurut informasi di sekitar makam ini, ada 3 makam lainnya, yakni istri dari Mbah Kanjeng dan anak angkatnya. Rencananya, makam ini akan dijadikan wisata religi oleh pemerintah desa. Maka bisa dilihat Story Friends, pembangunan fasilitas di sekitar makam terus dilakukan. Di sini, Story Friends bisa menikmati kuliner berbahan dasar durian, mulai dari jus durian hingga pancake durian. Tidak hanya itu saja, makanan khas Banyuwangi juga disediakan di sini seperti rujak soto. Pokoknya bikin ngiler deh. Story Friends pasti penasaran. Yuk, segera ke sini.
Nah, kali ini saya sudah sampai di salah satu UMKM masih di Desa Kalibaru Kulon, yakni UMKM bawang goreng. Konon katanya di sini bisa tembus hingga 1 kintal bawang dalam sehari loh. Nah, seperti apa prosesnya? Langsung kita intip bareng-bareng yuk di belakang ini. Beginilah prosesnya. Para ibu rumah tangga ini sebelum melakukan pengirisan bawang sudah melalui proses pembersihan kulit dan dicuci bersih loh. Setelah diiris, bawang putih juga dibaluri tepung supaya rasanya lebih gurih. Lalu, bawang putih digoreng dengan minyak panas beberapa saat. Tara, jadilah bawang goreng yang siap dikirim. Perlu diketahui loh, dalam 1 hari produksi bawang goreng di sini bisa mencapai 1 sampai 2 kuintal loh. Untungnya berapa ya? Story Friends bisa berhitung sendiri ya. Nah, bagaimana? Setelah melihat proses penggorengan dan pembuatan bawang goreng ini, ternyata masih ada yang unik di Desa Kalibaru Kulon ini, yakni adalah UMKM Opak. Kira-kira seperti apa? Yuk, langsung saja ikuti saya. Istimewanya, hingga hari ini masih tetap eksis, meski dampak pandemi mengurangi omset produksi. Di toko sederhana ini tersedia berbagai macam opak, mulai dari krecek, opak singkong, dan banyak lainnya. Meskipun di Kalibaru Kulon ini tidak banyak perkebunan kopi, namun yang menarik di sini adalah sebagai sentra perdagangan kopi terbesar se-Kabupaten Banyuwangi. Mau tahu seperti apa? Yuk, langsung ikuti saya. Nah, betul banget kan Story Friends nih, salah satu jenis kopi terbaik di Kalibaru Kulon. Ngapain Pak? Oh iya, Dari mana Pak? dari MTV Pak. Boleh perkenalan dulu sebelumnya, saya Sasmita Pak. Haji Nur Kopi Pak. Bapak Haji Nur Kopi, wah menarik sekali ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini Story Friends kita bertemu langsung dengan salah satu Bapak Haji Nur Kopi. Haji Nur Kalibaru Kopi. Kulon Pak. Iya, wah menarik sekali ya. Pak, mungkin bisa diceritakan singkat nih. Karena kan katanya di Kalibaru Kulon ini tidak banyak perkebunan kopi. Namun bagaimana Pak ceritanya? Bisa jadi Sentral Kopi Pak. iya, betul, sentral kopi. Gini tersebut. Pak, sebenarnya kita kalau kopi kita cover yang dari Banyuwangi, yang dari Sorongan, sampai meluas sampai Bondowoso, sampai Jember. Kita di sini banyak area-area Pak, dari kopi Lekap, kopi Jatipasir, dari Gunung Raung sampai kopi Banyuwangi Suko, itu merapatnya ke sini Pak. Jadi kita sebagai penampung lah, kecil-kecilan. Kita mulai dari nol, mulai 20 tahun yang lalu kita merintis mulai dari kecil sampai alhamdulillah kita bisa masukin ke pabrik-pabrik besar di Surabaya. Wow. Sedangkan pabrik utama kita itu bos saya namanya Pak Putih, pabrik Sari Makmur Tunggal Mandiri Pak. Jadi di sana diproses, diekspor ke Italia, ke Korea, kemana-mana. Jadi kita untuk nyupli ke sana Pak. Jadi setiap malam lah, untuk sekarang ini masih kurang, jadi masih 1 rit, 2 rit. Nah, kalau sudah rame mungkin bisa 5 sampai 7 rit. Nah, 1 ritnya itu 10 ton, Mbak. Itu. Sedangkan kopi macam-macam, Mbak. Ada kopi luwak kayak gini. Oh, iya. Ini kopi Arabica. Kopi Arabica. Ini yang ada di Bondowoso. Nah, ini kopi lanang.
ini asli kopi Kalibaru. Wah, Nah, asli ini asli Kalibaru ya, Kalibaru Pak ya? kopi, ini dipilih Mbak. Jadi kopi Lanang, kopi Resa, White itu memang dari Kalibaru. Sebenarnya kopi Kalibaru ini sudah go internasional. Cuman pengelolaannya memang gitu. Karena apa? Di sini banyak penebas, Mbak. Jadi dengan penebas itu bagi kita, karena orang-orang sebelum panen tuh butuh uang dulu. Lah kalau ada dana, tidak kita tebaskan, Mbak. Jadi bisa mutu kita bagus. Karena apa? Orang keburu, petani keburu uang. Jadi merah kuning itu sudah dipanen. Iya. Tapi kalau kita jaga mutu, merah bener merah, itu memang rasanya lain, kualitas lain. Menarik sekali ya, sudah sampai mancanegara berarti ya Pak ya? Bener, kalau kita suplai ke bos kita di Surabaya, di PT Sari Makmur, itu sudah Itali, Saudi Arabia, sampai kemana, udah mancanegara. Tapi dengan potensi yang sebesar itu Pak, kira-kira pemberdayaannya ini seperti apa? Pemberdayaan untuk masyarakat sekitar, seperti Alhamdulillah Mbak, Kalibaru Kulon. imbasnya kalau sudah musim kopi, semua merasakan Mbak. Dari petani, dari lapak, dari jual sayur, sampai di atasnya kita bisa merasakan dampaknya, ekonominya bisa terangkat. Karena apa? Sekarang semua pakai Bank Danakur, Pak. Ya untung kita punya rekanan petani dari BRI, bisa dipermudah. Ya itulah, kita petani sebelum panen sudah pinjam dulu Danakur 1 tahun. Dari 1 tahun kita bisa ngelunasi, Mbak. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak Presiden juga dipermudah KUR. Sekarang UMKM sudah mulai berjalan, dan untuk Gubernur juga kita terima kasih banyak. Wah. Saya ini orang biasa, cuman kita kepingin mensejahterakan masyarakat dan petani-petani. Baik, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Pak Nur. Terima kasih banyak. Ya, langsung saja jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi pastinya dengan potensi yang luar biasa di Desa Kalibaru Kulon. Tetaplah bersama kami. Nah, setelah kita berkeliling dan mengeksplor Desa Kalibaru Kulon, dan kali ini yang terakhir nih, kita lagi jalan-jalan di salah satu program dari Desa Kalibaru Kulon, yakni Hipa Moya Zamzam. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk langsung aja ikuti saya. Nah, kali ini kita sudah bertemu langsung dengan direktur dari Hipa Moya Zamzam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya. Dengan siapa? Alwani Ahmad. Bapak Alwani Ahmad sebagai direktur dari Hipa Moya Zamzam Nusantara Mineral. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait mungkin asal mulanya mengapa ada Hipa Moya Zamzam di Desa Kalibaru Kulon ini? Oke. Awalnya begini, Hipa Moya Zamzam itu masyarakat Kalibaru Kulon mendapatkan bantuan dari daerah dana APBD untuk masyarakat Kalibaru Kulon. Cuma pengelolanya adalah NU yang dikelola oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalibaru. Ya sampai sekarang ini kemudian berkembang sampai kita bisa merencanakan melanjutkan program yang ada, yaitu membuka air mineral kemasan. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Kira-kira Pak, manfaat apa saja yang sudah diberikan untuk warga sekitar, terutama di Desa Kalibaru Kulon ini? Ya, manfaat yang diberikan untuk masyarakat Kalibaru Kulon sangat banyak. Karena terus terang aja di wilayah Kalibaru Kulon ini terutama sangat sulit untuk mendapatkan air minum. Misalnya gali pakai sumur itu kedalamannya bisa 25 sampai 27 meter. Sehingga dengan adanya program yang diberikan oleh pemerintah melalui bantuan air ini, alhamdulillah masyarakat sudah bisa layak hidup sempurna, terutama penggunaan airnya sudah sempurna, Pak. Tak kesulitan lagi. Kira-kira sumber airnya Pak dari mana saja? Ngebor, kedalaman 135 meter. Wah. Jadi bukan air serapan, tetapi air sudah di bawah tanah karena kedalamannya sudah mencukupi syarat. Jadi benar-benar bagus ya kualitas airnya. Tiap 6 bulan sekali pasti di lab melalui puskesmas. Wah. Untuk menjaga mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menggunakan jasa HIPA.
Berarti mutu kualitasnya sudah sangat terjamin. Memang saya jaga ya. seperti itu. Betul sekali. Pelayanan dan mutunya saya jaga. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Sama-sama. sudah mau ngobrol bersama kita ya, Sama-sama. tentunya untuk para story friends yang di sini. Yeay. Dan pastinya ini sangat unik dan semoga menginspirasi untuk desa-desa Amin, lainnya. amin. Baik Bapak, terima Oke, kasih sama-sama, banyak. sama-sama. Ya. Oke, inilah akhir dari story minggu kali ini. Terima kasih untuk para story friends di seluruh Indonesia yang sudah hadir dan jangan lupa untuk nonton story minggu di episode selanjutnya.